yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang memasuki usia kerja 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Dengan kata lain, mereka yang siap dan mampu bekerja, termasuk yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja, mereka yang sedang bekerja dan menghasilkan pendapatan. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yaitu mereka yang belum memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja sering disebut sebagai kelompok usia produktif karena mereka merupakan tenaga kerja yang aktif dalam proses produksi dan kegiatan ekonomi. Apa permasalahannya dalam angkatan kerja? Permasalahan utama dalam angkatan kerja di Indonesia antara lain adalah ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, yaitu jumlah angkatan kerja yang terus meningkatkan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, terkadang tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat di pasar kerja dan potensi pengangguran yang lebih tinggi. Rendahnya kualitas tenaga kerja, yaitu banyak tenaga kerja di Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga kurangnya kompetitif di pasar kerja. Ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata, yaitu tenaga kerja yang cenderung berkumpul di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan mengalami kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja dan infrastruktur yang memadai daerah pedesaan. Pengangguran. Meskipun ada banyak yang bekerja, masih banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan mereka tidak produktif. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, dan terbatasnya lapangan kerja. Apa penyebab masalahnya? Penyebab masalahnya angkatan kerja antara lain adalah ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja, yaitu jumlah angkatan kerja yang besar tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia, menyebabkan persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Kualitas SDM yang rendah, yaitu kurangnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja. Tingkat upah, yaitu tingkat upah yang rendah, dapat menjadi hambatan bagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terbatasnya lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja yang tersedia, terutama di daerah-daerah terpencil, dapat menyebabkan masalah pengangguran. Faktor lainnya yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat juga dapat menambah ketekanan pada pasar kerja. Permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan pendapat, dan urbanisasi juga dapat mengkontribusi pada masalah ketenaga kerjaan. Dan apa solusi masalahnya? Solusi untuk masalah angkatan kerja di Indonesia meliputi
Pertama, peningkatan kualitas kerja, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan kejuruan atau SMK, membangun lebih banyak sekolah menengah kejuruan SMK untuk mencetak tenaga kerja terampil. Pelatihan kerja, menyediakan pelatihan kerja yang terstruktur dan berkualitas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Peningkatan keterampilan, memfasilitasi program pelatihan dan pengamanan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global. Pembukaan lapangan kerja, mendorong investasi, memberikan insentif kepada sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pengembangan usaha mandiri, mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah sebagai sumber lapangan kerja. Memberikan lowongan kerja. Pemerintahan membuka lowongan kerja di sektor publik dan mendorong perusahaan swasta untuk membuka lapangan kerja. Pengembangan industri di daerah, mendorong pertumbuhan industri di daerah-daerah terpencil untuk menciptakan lapangan kerja. Perlindungan kerja informal, jaminan sosial, memberikan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja informal seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Pengembangan usaha informal, mendukung pengembangan usaha informal di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja. Memperdayakan perempuan, kesempatan yang sama, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mengakses pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja. Memperdayakan ekonomi, memberikan akses kepada perempuan untuk mengembangkan usaha mandiri dan meningkatkan pendapatan. Pengintegrasian teknologi, pemanfaatan teknologi, mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adaptasi terhadap perubahan, mengembangkan kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan perubahan di pasar kerja. Dengan adanya solusi ini diharapkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap, baik di dalam suatu negara atau migrasi internal maupun melintasi batas negara atau migrasi internasional. Secara sederhana, migrasi berarti perpindahan penduduk yang bersifat permanen. Elaborasi. Migrasi internal, perpindahan penduduk yang terjadi di dalam suatu negara, misalnya dari pedesaan ke perkotaan. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melibatkan batas negara, seperti imigrasi masuk ke negara lain dan imigrasi keluar dari negara asal. Tujuan migrasi biasanya migrasi dilakukan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan,
pendidikan, dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Faktor pendorong migrasi yaitu alasan seseorang melakukan migrasi bisa beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, hingga bencana alam. Dampak migrasi yaitu memiliki dampak yang kompleks baik bagi daerah asal maupun daerah tujuan, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan tantangan sosial. Contoh migrasi yaitu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain di Indonesia. Urbanisasi yaitu migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Imigrasi yaitu masuknya penduduk asing ke suatu negara untuk menetap. Imigrasi keluar dari suatu negara untuk menetap di negara lain. Apa permasalahannya terjadi migrasi? Migrasi menimbulkan berbagai permasalahan, baik di daerah asal maupun tujuan. Di daerah asal, migrasi dapat menyebabkan hilangnya tenaga kerja produktif atau brain drain dan penurunan jumlah penduduk di daerah tujuan. Migrasi dapat membebani infrastruktur, menimbulkan kesenjangan sosial, dan meningkatkan persaingan di pasar kerja. Selain itu, migrasi juga dapat menyebabkan masalah budaya, seperti pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Berikut adalah beberapa permasalahan yang lebih detail. Permasalahan di daerah asal: hilangnya tenaga kerja produktif atau brain drain. Migrasi tenaga kerja di daerah lain dapat menyebabkan hilangnya sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah asal. Penurunan jumlah penduduk. Migrasi dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk di daerah asal, terutama di daerah pedesaan, yang dapat berdampak pada ketersediaan tenaga kerja dan layanan publik. Penurunan pendapatan. Migrasi dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dari sektor seperti pertanian atau industri yang dapat berdampak pada perekonomian daerah asal. Permasalahan daerah tujuan: peningkatan badan infrastruktur. Migrasi dapat menyebabkan peningkatan beban infrastruktur seperti jalan, transportasi, perumahan, dan fasilitas umum yang dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan perumahan, dan kekurangannya akses ke fasilitas publik. Kesenjangan sosial. Migrasi dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara penduduk asli dan migrasi yang dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan. Persaingan di daerah pasar kerja. Migrasi dapat menyebabkan peningkatan persaingan di daerah pasar kerja yang dapat menurunkan upaya berkualitas hidup bagi penduduk asli. Pergeseran nilai-nilai budaya. Migrasi dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang dapat menimbulkan konflik budaya dan hilangnya identitas budaya. Kenaikan harga. Migrasi dapat menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti perumahan dan makanan yang dapat berdampak pada kemampuan penduduk asli untuk memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan lain: peningkatan tindak kriminal. Migrasi dapat menyebabkan peningkatan tindak kriminal seperti pencopetan, perampokan, dan perkelahian, terutama di daerah tujuan yang tidak siap memahami peningkatan jumlah penduduk. Perubahan lingkungan.
Migrasi dapat menyebabkan perubahan lingkungan seperti deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air, terutama di daerah-daerah yang mengalami migrasi besar-besaran. Apa penyebab masalahnya? Migrasi seringkali menjadi masalah karena berbagai faktor, mulai dari ekonomi hingga sosial dan lingkungan. Penyebab utama migrasi meliputi mencari peluang ekonomi yang lebih baik, menghindari konflik atau kekerasan, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam. Faktor ekonomi, peluang kerja, yaitu migrasi seringkali dilakukan untuk mencari lapangan kerja yang lebih baik atau untuk meningkatkan pendapatan. Kesenjangan ekonomi, perbedaan pendapat dan kesempatan ekonomi antara daerah asal dan daerah tujuan dapat menurunkan migrasi. Kemiskinan dan ketidakadilan, situasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat menyebabkan orang menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih layak dan tempat lain. Faktor sosial dan politik, konflik dan perang, konflik bersenjata atau ketidakstabilan politik dapat memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Penganiayaan dan diskriminasi, diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau politik dapat menyebabkan orang mencari perlindungan di tempat lain. Hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dapat mendorong migrasi sebagai bentuk mencari keadilan dan perlindungan. Faktor ekonomi, perubahan iklim dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan migrasi karena daerah menjadi tidak layak huni. Bencana alam, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan badai dapat memaksa orang meninggalkan rumah mereka. Dekonservasi lingkungan, perusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam juga dapat menjadi pendorongan migrasi. Pendidikan, beberapa orang bermigrasi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Penyatuan keluarga, migrasi juga dapat terjadi untuk bergabung dengan anggota keluarga yang sudah berada di tempat lain. Perubahan budaya, perubahan dalam adat, budaya, dan kepercayaan juga dapat memicu migrasi. Masalah migrasi dapat menjadi kompleks yang berdampak besar pada individu, komunitas, dan negara, baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Pemahaman yang mendalam tentang penyebab migrasi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengelola migrasi secara berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dan apa solusi masalahnya? Solusi untuk masalah migrasi meliputi pencegahan untuk mengatasi akar penyebab seperti menangani konflik, investasi dalam pencegahan konflik, promosi keadilan sosial dan hak asasi manusia, dapat mengurangi arus migrasi paksa. Mengatasi kemiskinan, program pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah asal dapat mengurangi dorongan untuk migrasi. Mengatasi perubahan iklim, berinvestasi pada teknologi energi bersih, praktek pertanian berkelanjutan, dan kebijakan adaptasi iklim dapat mengurangi migrasi akibat bencana alam dan perubahan alam. Peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup dan lapangan kerja di daerah asal dapat mengurangi keinginan untuk bermigrasi. Pengelola migrasi yang aman, tetap
tertib, dan teratur. Membenahi sistem informasi kependudukan. Pembenahan sistem informasi kependudukan di kabupaten atau kota dan antar daerah penting untuk mengelola migrasi secara efektif. Peningkatan kerjasama antar pemerintah. Kerjasama antar pemerintah termasuk pemerintahan pusat dan daerah penting untuk menangani migrasi secara komprehensif. Penanganan migrasi tidak teratur, mendeteksi dan mencegah migrasi tidak teratur, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan migran, sangat penting. Memfasilitasi migrasi legal. Memfasilitasi migrasi legal melalui skema visa dan membangun layanan kesehatan masyarakat yang inklusif dan membangun migrasi yang lebih terstruktur. Menawarkan bantuan untuk kembali. Bantuan untuk kembali secara sukarela kepada mereka yang ingin pulang ke negara asal dapat membantu mengurangi masalah migrasi di daerah tujuan. Solusi jangka panjang. Meningkatkan pengakuan keterampilan, adaptasi prosedur sederhana, terjangkau dan transparan untuk mengakui kualifikasi asing dapat membantu integrasi migrasi di daerah tujuan. Mengurangi kesenjangan wilayah. Kebijakan khusus untuk mengurangi kesenjangan di antar daerah atau membantu mengurai migrasi. Peningkatan kesejahteraan di daerah asal. Membantu lapangan kerja dan sarana pendidikan di daerah asal dapat mengurangi dorongan untuk bermigrasi. Dengan kombinasi dari pencegahan di akar penyebab dan pengelolaan migrasi yang aman, tertib, dan teratur, masalah migrasi dapat dikurangi dan dikelola dengan lebih efektif. Nah, itulah penjelasan tentang Angkatan Kerja dan Migrasi dan pengertiannya, apa permasalahannya, apa penyebab masalahnya, dan apa solusi masalahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.